kemesraan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati saat rekonstruksi kemarin seharusnya mencuri simpati masyarakat Indonesia. Tetapi saya sudah melihat teman-teman, tidak ada sama sekali yang simpati dan perhatian terkait kemesraan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati saat rekonstruksi kemarin. Kemesraan mereka saat satu tempat duduk dengan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Bahkan Ferdy Sambo, teman-teman, kalau Anda sudah melihat, bagi yang belum melihat, Ferdy Sambo bahkan mencium kening Putri Chandrawati dan memeluknya. Dan pada saat siap rekonstruksi, ketika keluar, Putri Chandrawati bersandar di bahu Ferdy Sambo. Dan saya perhatikan juga sempat Putri Chandrawati berbisik di telinga Ferdy Sambo. Nah, kalau saya melihat itu adalah cara-cara Putri Chandrawati untuk menutupi buruknya kejadian yang sebenarnya. Nah, teman-teman sekalian, sesuai dengan sudut thumbnail saya, bahwa bagaimana kalau Ferdy Sambo tahu hubungan Putri Chandrawati dengan Kuat Maruf. Ada dugaan kuat bahwa ada hubungan antara Putri Chandrawati dan Kuat Maruf. Bahkan mereka diduga selingkuh, bahkan dugaannya luar biasa. Saya baca sekalian teman-teman, ada berita sangat menghebohkan ini. Saya pun bingung, ya, apa iya sih? Tapi bisa saja iya. Kenapa? Karena tuduhan mereka terkait pelecehan seksual di Magelang itu, pelecehan dan perselingkuhan itu, kita tidak tahu apakah antara Putri Chandrawati dan Brigadir J. Nah, makanya sekarang ini timbul dugaan baru, ya, terkait hubungan Putri Chandrawati dan Kuat Maruf. Nah, ini beritanya teman-teman, tribunpalu.com. Judulnya Kompak Fitnah Brigadir J. Ternyata Kuat Maruf dan Putri diduga selingkuh hingga berhubungan badan. Wah, luar biasa ini. Kalau benar ini luar biasa. Apa sih yang terjadi kalau sempat Ferdy Sambo tahu ini, kenyataan ini? Nah, kita lihat saja nanti teman-teman. Saya teruskan. Tribunpalu.com. Diketahui Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdy Sambo, masih ngotot dan menuduh Brigadir J melakukan pelecehan. Namun kini muncul narasi baru bahwa Kuat Maruf dan Putri Chandrawati diduga selingkuh hingga berhubungan badan. Hal inilah yang diduga menjadi penyebab Kuat Maruf dan Putri Chandrawati kompak memfitnah Brigadir J. Barada Richard Eliezer atau Barada E mengaku mencurigai adanya hubungan terlarang yang terjadi antara istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dengan Kuat Maruf, sopirnya sekaligus asisten rumah tangga. Kecurigaan Barada E itu diungkapkannya kepada Deolipa Yumara saat Deolipa masih menjadi kuasa hukum Barada E. Menurut Deolipa, kecurigaan Barada E adanya hubungan Putri Chandrawati dan Kuat bukan tanpa dasar. Ada dugaan Putri Chandrawati berzina dengan Kuat. Wah, memanglah. Kalau benar ini terjadi, berarti ini skenario baru ini, teman-teman. Skenario antara Putri dan Kuat Maruf, supaya Ferdy Sambo tidak tahu yang sebenarnya. Jadi Barada E tahu. Eliezer ini kan bilang, dan dia sudah merasakan. Eliezer ngomong, saya curiga bang. Berarti Eliezer ngomong ke Deolipa ini,
Itu si Kuat ada main sama Putri. Oh pantes, jawab saya, kata Deolipa di tayangan TV One Senin 29 bulan 8 2022 malam. Karenanya, kata Deolipa, dugaan kuat motif pembunuhan terhadap Brigadir C adalah karena Kuat dan Putri ingin menyembunyikan hubungan terlarang mereka selama ini yang diketahui Brigadir C saat di Magelang. Ini sangat masuk akal. Jangan sampai nantinya motif pembunuhan ini karena Yosua melecehkan Putri di Magelang. Gak ada, itu bohong kalau itu. Yang ada adalah saat di Magelang itu Kuat dan Putri lagi making love. Wah, making love segala. Lalu ketahuan Yosua. Makanya Yosua yang dikejar dan diincar, kata Deolipa. Hal ini, kata Deolipa, diperkuat fakta di mana saat dipergoki Brigadir C, Putri Cendrawati langsung menelepon Baradae dan Bribka Riki yang sedang mengantar makanan ke anaknya di sekolah Taruna Nusantara. Sementara Kuat menelepon Ferdi Sambo. Kuat dan Putri, kata Deolipa, kompak melakukan itu untuk membuat skenario agar Ferdi Sambo marah dan memberikan pelajaran ke Brigadir C. Jadi begitu ketahuan, itu makanya Putri nelpon Bribka RR lewat Baradae, sementara Kuat menelepon ke Sambo. Tujuannya menyamakan persepsi mereka di sana. Begini, ada hubungan Kuat dan Putri. Nggak tercium Sambo. Jadi seolah-olah Yosua pelaku pelecehannya. Jadi Yosua ini adalah korban, papar Deolipa. Menurut Deolipa, ada dugaan hubungan asmara antara Kuat dan Putri terjadi. Karena Kuat sudah lebih 10 tahun menjadi sopir Putri Cendrawati. Sudah lama juga ya menjadi sopir. Kuat ini ikut mereka sudah 10 tahun lebih, sejak Ferdi Sambo masih AKBP. Kuat ini kan orang dari Brebes, ikut Sambo sejak AKBP di sana katanya. Jadi itu teman-teman, kalau misalnya benar ini dan ketahuan sama Ferdi Sambo, menurut teman-teman, apa yang dilakukan Ferdi Sambo? Silakan berikan komentar teman-teman. Tetapi kalau menurut saya, yang dilakukan Ferdi Sambo yang pertama adalah menyesal. Dan mungkin setelah menyesali apa yang dia lakukan kepada almarhum Brigadir C, baru kemudian yang dia lakukan adalah mungkin menceraikan istrinya. Begitu ya. Dan kita tidak tahu apa yang dilakukan kepada Kuat Ma'ruf kalau misalnya ia ketahui ini. Kalau memang benar ya, ini dugaan ini. Tetapi saya yakin juga bahwa dugaan ini bisa kemungkinan benar. Kenapa? Karena alasan yang pertama, karena Kuat Ma'ruf ini sempat melarikan diri, mau melarikan diri. Ya, polisi bahkan mengakui itu dan mereka berhasil mendapatkannya. Kemudian antara Kuat Ma'ruf ini dengan Putri Cendrawati begitu kompak untuk apa ini. Sementara ini sangat-sangat mencurigakan sebenarnya. Karena almarhum Brigadir J kan tidak bisa membela diri karena dia sudah meninggal, gitu ya. Jadi mereka ini bisa saja membuat skenario seperti itu. Sangat masuk akal mereka melakukan itu karena tidak ada bantahan dari orang yang mereka tuduh. Ya, begitu. Jadi teman-teman sekalian, terkait motif ini sangat penting. Menurut saya, kenapa? Karena gonjang-ganjing yang terjadi antara motif ini, karena motif ini sangat berpengaruh pada keputusan yang dibuat hakim kepada tersangka ini. Karena terkait motif ini menurut saya sangat penting
Ketika motif pembunuhan ini sangat masuk akal, maka tentu hukuman pelaku ya itu sangat dipahami oleh hakim dan bisa membuat hukuman mereka ringan. Kalau motifnya tepat gitu ya. Katakanlah kalau benar motif antara pelecehan seksual itu bisa saja menjadi pertimbangan hakim. Tetapi kalau misalnya motif ini dugaan yang tadi antara Kuat dan Putri, nah ini akan semakin parah gitu ya. Semakin parahnya jadinya yang besar hukumannya Putri dan Kuat Ma'ruf. Terjadi pembalikan fakta kepada Ferdy Sambo. Ferdy Sambo bisa mengelak dan bisa dia mengatakan bahwa saya adalah korban penipuan mereka, dan ini menjadi pertimbangan hakim lagi, dan ini semakin seru teman-teman. Maka saya bilang kasus ini berbuntut panjang. Tetapi oke lah teman-teman sekalian, mari kita kawal kasus ini. Seluruh rakyat Indonesia sebaiknya benar-benar memberikan perhatian penuh kepada kasus ini. Karena kemarin pengacara Brigadir J tidak diizinkan untuk masuk di lokasi rekonstruksi. Maka saya melihat bahwa kasus ini sangat-sangat mencurigakan. Pengaruh Ferdy Sambo sampai saat ini sangat besar. Ya, saya melihat juga kemarin saat dia masih duduk santai, ya dia masih dilayani oleh Brimob, membuka minumannya, aquanya, ya padahal kalaupun tangannya sudah diborgol masih diikat, bukan diborgol ya, diikat, padahal dia masih bisa buka minumannya sebenarnya, tetapi Brimob itu masih bisa melayani dia, membuka minumannya, aquanya gitu ya. Wah, memang hebat sekali Ferdy Sambo ini, pikirku tuh ya. Dan ketika diteriakin wartawan, apakah kamu menyesal? Keras sekali hati Ferdy Sambo itu teman-teman. Keras sekali hatinya. Tidak ada dia menjawab, dan bahkan kalau saya lihat raut wajahnya itu seperti melawan teman-teman. Seperti melawan, nggak ada dia jawab sedikit pun, dan dia tidak menyesal. Memang kejam sekali Ferdy Sambo ini teman-teman, keji sekali ya. Tapi mari kita lihat saja nanti, karena Tuhan itu juga tahu bagaimana hukuman kepada orang-orang yang melakukan suatu kejahatan. Tuhan yang lebih tahu gitu ya. Kalaupun hakim-hakim bermain dan bagaimana, atau jaksa misalnya ya, misalnya saja, mudah-mudahan tidak, tetapi Tuhan pasti bisa melakukan sesuatu. Kita percayakan saja kepada Tuhan terkait kasus ini yang sebenarnya terjadi, dan juga hukuman bagi mereka. Kita doakan kasus ini bisa cepat tuntas, karena kasus ini sudah banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman sudah bersama saya Rius Warubu RW. Sampai jumpa kembali.